Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina wa tabi'it tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, para asatid, pada jajaran pengurus takmir Masjid Sunan Ampel yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat, mustami'in wal mustami'at yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita awali pertemuan kita pada malam hari ini dengan pembacaan Salatul Fatihah, dengan harapan mudah-mudahan pahalanya disampaikan pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam. Mausilillah ruhi Raden Ahmad rahmatullah hadiyatan lahu. Kemudian hadiahkan pula untuk keluarga kita yang telah meninggal dunia. Mudah-mudahan segala amalnya diterima oleh Allah dan diampuni segala dosanya. Dan untuk kita yang hadir, keluarga kita, semoga diberi panjang umur, sehat walafiat, sehat jasmani rohani, sehingga dengan kesehatan itu kita bisa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli din shalihah wa ala man wa salafun shalihun. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki hadis yang kedua dari bab. An Abi Hurairah radhiyallahu an. Hadis ini diriwayatkan saking Abi Hurairah radhiyallahu anhu, mugi-mugi ridho Allah anhu saking Abi Hurairah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setuhuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu qala ngendika sapa nabi. Ing pangandikan mana qasad sadaqatun min malin. Mana qasad ora ngurangi apa sadaqatun sedekah min malin saking arta. Wa ma zadallahu 'abdan bi'afin illa 'izzan. Dan orang-orang wa ma zadalan orang nambah sapa Allah 'abdan ing kaula. Orang nambah ini bi'afin kelawan ngapura illa 'izzan angin nambahi izzan ing kemulianan. Wa ma tawaddu'a wa malan ora tawaddu sapa ahadun. Ora sopan sapa hadun lillah karena Allah illa rafa'ahu angin ngangkat hu ing ahad sapa Allah wa Allah. Rawahu min hadis sapa Muslimun, Imam Muslim. Artinya bapak-bapak dan ibu sekalian, di sini dijelaskan oleh Rasulullah yang diriwayatkan dari Abu Hurairah
mana qasad sadaqatun min malin, bahwa sedekah tidak akan mengurangi harta kita. Secara logika Bapak Ibu, kalau rezeki panjenengan 10.000 disedekahkan 5.000-nya, tinggal berapa? Tinggal 5.000 secara hitung-hitungan, secara matematika. Tapi kenapa Nabi menyatakan bahwa sedekah tidak akan mengurangi harta kita? Umpama 10.000 disedekahkan 5.000-nya, bukan sedekah yang 5.000 diberikan kepada orang lain itu akan mengurangi harta kita. Bahkan sebaliknya, harta itu yang disedekahkan Bapak Ibu akan bertambah dengan disedekahkannya. Di sini dinyatakan kilahu aidun ila dunya bil barakati. Harta itu akan kembali saat di dunia bil barakati, dengan barokah. Apa barokah, Pak? Ziyadatul khair atau aziyadatu fil khair, bertambah kebaikannya. Tidak sedikit harta yang banyak sekali akan tetapi tidak barokah, bisa mungkin dihasilkannya bukan dengan cara yang benar. Artinya akhirnya harta itu bukan menyelamatkan dirinya, bahkan sebaliknya mulai di dunia sudah tidak diberikan keberkahan oleh Allah. Banyak orang yang menghasilkan rezeki, menghasilkan sumber ekonomi dengan cara yang tidak benar, maka harta yang banyak itu justru menjadikan marah bahaya di rumah kita. Bisa jadi yang tidak barokah merembet kepada anaknya tidak barokah karena diberi makanan yang haram. Apa contoh yang tidak barokah? Anaknya umpama imbasnya kepada anak tidak mau beribadah, tidak mau sholat, tidak mau berpuasa, bahkan kadang-kadang karena dia mengkonsumsi hal-hal yang dilarang oleh agama, bisa jadi mondok di pondok pesantren Medaeng, Mbak ya. Gratis tak usah bayar, alhamdulillah. Tidak sedikit orang yang kaya tapi bermasalah dengan urusan anaknya. Bisa jadi karena rezeki yang diberikan kepada mereka terbuat atau terdiri dari barang yang diharamkan oleh Allah. Itu tidak barokah, kurang duit Pak, enggak barokah. Kadang-kadang sakit, kadang-kadang hilang, kadang-kadang ada saja rezeki itu yang mau keluar gara-gara tidak barokah. Kalau harta barokah dengan cara disedekahkan di dunia pun akan diganti oleh Allah, akan diberkahkan oleh Allah. Kalau di sini dinyatakan bahwa sedekah tidak akan mengurangi harta kita secara agama, secara matematika ya, kalau 10 dikurang 5 jadi 5. Wa ma anfaqtum min khairin fa huwa yukhlifu. Apa yang kau dermakan di dunia ini, fa huwa yukhlifu, Allah akan memberikan ganti. Ganti itu bisa sama-sama harta, ganti itu bisa kesehatan, ganti itu bisa anak yang soleh-solehah, ganti itu bisa kita akan beribadah lebih meningkat ketakwaan dari Allah Subhanahu wa taala berkat adanya sedekah. Maka sering saya sampaikan bahwa sedekah ini memang mungkin karena memang ampuh, di bab apa saja diselipkan di dalamnya tentang sedekah. Hampir semua bab yang di kitab ini, maka di dalamnya masih terselip hadis Nabi tentang sedekah. Maka memang sedekah adalah dahsyat, hadirin rahimakumullah. Sebab bisa dinyatakan pada hari sebelumnya bahwa sedekah, as-sadaqatu tadfa'ul bala. Orang yang bersedekah akan ditolak, akan menolak bala yang mungkin terjadi di diri kita, di keluarga kita. Sebab sedekah balanya tertolak dengan sedekah itu. Ada yang menyatakan dawau mardakum bis sedekah. Obatilah orang-orang sakitmu dengan sedekah. Tidak sedikit ceritanya ada orang yang sakit yang tidak mempan secara medis dengan obat yang mahal sekalipun, malah dengan sedekah sembuh penyakitnya.
Ada di Lumajang itu Bapak Ibu, orang yang kaya sakit sudah ratusan juta, keluar masuk dokter, keluar masuk rumah sakit. Kemudian ada seorang ulama yang menyatakan alhamdulillah sudah dokter tidak mempanggil sedekah wae. Akhirnya beri beras berapa ton disedekahkan, per kemasan per paket diberikan. Ini sedekahnya Bapak si A, tolong doakan, sekarang beliau sedang sakit, doakan semoga sembuh. Kalau beras itu malah kelihatan ton-tonan, itu belum murah, 10.200, malah 12.000. Akhirnya kok sembuh. Padahal dokter sudah angkat tangan, bahkan diponis sekian bulan lagi umurnya Pak, berikan dia apa yang dia ingini. Sudah stadium sekian penyakitnya, berilah apa yang dia minta, kasihan, sebab sebentar lagi dia meninggal, kata dokter. Memang dokter mengira, ternyata sembuh. Sedekah. Dawau mardakum bisedekah. Obatilah orang-orang sakitmu dengan sedekah. Kalau Bapak dan Ibu sekalian rajin bersedekah, mudah-mudahan si ngomong juga pandai sedekah. Enggak pandai ngongkon uang wae dhewe gak sedekah. Maka dengan sedekah juga kita menjadi orang yang sehat, sehat jasmani, sehat rohani, sehat keluarganya, sehat ibadahnya Bapak Ibu. Walhasil apabila dilihat bahwa sedekah akan dampaknya seperti itu, maka sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Bahkan nanti sedekah ini akan dilipat gandakan menjadi 700 kali daripada jumlah yang disedekahkan, bahkan ribuan kali. Sedekah yang sebesar itu janji Allah keutamaannya masih kalah dengan kurban Bapak Ibu. Lagi kurban. Sedekah yang telah dijelaskan berulang-ulang di dalam kitab itu, dalam hadis itu, ternyata sedekah itu masih kalah dengan kurban Bapak Ibu. Sudah, ini tinggal beberapa bulan Bapak Ibu mengumpulkan rezeki untuk beli sapi. Kayak satu sapi 1 ekor urunan paling saniki nggih pinten? 3 juta pun dapat. 3 juta berapa orang kali 7, 3 kali 7 sudah berupa sapi sembelih bersama. Jadi sekali lagi, sedekah yang begitu utamanya sudah dijelaskan di beberapa kaum, bahkan hadis-hadis Nabi itu jumlahnya tidak sedikit. Tentang keutamaan tentang sedekah, ternyata sedekah itu masih dikalahkan keutamaannya dengan kurban. Baik kurban sapi atau kurban kambing itu masih kalah sedekah itu dengan adanya kurban itu. Bapak Ibu, asalkan kita memenuhi syarat berkurban, insya Allah surga. Coba. Katanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "'azzimu dhuhayakum fa innaha yaumal qiyamati maqayakum." Kata Nabi, kalau kalian berkurban, kurban sing luwemu, sing gede. Kenapa? Karena kurban itu sebagai tungganganmu melintas di atas Shiratal Mustaqim, di mana Shiratal Mustaqim di bawahnya itu ada Shiratal Mustaqim itu terbentang di atas neraka jahanam. Maka dengan berkurban, janji Nabi, janji Allah, maka kita akan numpak kurban yang kita sedekahkan, yang kita kurbankan. Tapi syarat-syarat berlaku Pak. Orang sedekah, orang berkurban tapi tak sholat, orang berkurban tapi tak puasa, sapi komodil limusin tapi nggak sembahyang, itu tidak memenuhi syarat. Begitu sapinya iki lho, sapimu sing mbok sedekahno iki, begitu ditumpak dungkalno mek sapi lugur ke dalam neraka jahanam. Sampai tahu gak neraka jahanam? Neraka jahanam itu neraka yang paling panas Bapak. Berapa kedalamannya? Cukupkah umat Nabi sejak Nabi Adam sampai hari kiamat, hari terakhir nanti suruh neraka itu muat enggak? Pernah ditanya oleh Allah, halim talati, neraka, apakah kamu sudah penuh? Enggak jawab neraka, tapi jawabnya hal min mazid, ada tambahan lagi ya Allah. Berarti masih penuh. Bayangkan
Neraka itu kedalamannya perjalanan 700.000 tahun. Jadi pokoknya ketika orang yang sholatnya tidak memenuhi syarat, ibadahnya tidak memenuhi syarat, begitu melintas, terbelahlah dirinya menjadi dua bagian, jatuh ke dalam neraka jahanam, sehingga dia jatuh ke dasar neraka jahanam. Di dalam keterangan syarahnya Sulam Taufik itu, jaraknya, dalamnya, kedalaman neraka jahanam itu 700 tahun, bukan 100.000, 700 tahun Bapak Ibu. Jauh. Itu bukan jatuh dari udara, nggak ada api. Itu penuh dengan api, jatuh ke dalaman 700 tahun. Oleh karenanya kembali kepada permasalahan bahwa sedekah itu dapat menolak bala. Sedekah itu dapat memadamkan api neraka. Sedekahlah walaupun dengan sebiji kurma. Padamkanlah api nerakamu dengan sebiji kurma. Artinya sebuah kurma. Gampangannya walaupun dengan rezeki yang senilai dengan kurma, maka api sanggup dipadam. Artinya bisa dipadamkan oleh sedekah. Namun masih kalah dengan kurban. Bapak-bapak dan ibu sekalian, media beberapa tahun yang lalu bercerita tentang seorang pemulung berkurban. Bapak ibu, sampean nggak isilah. Ada seorang pemulung kok nonton kambing. Punya siapa Pak? Punya saya. Oleh di sampean ya tuku. Masuk kambing nyolong. Terus sampai noleng di duit. Aku ngumpul duit pendino itu 10.000 dengan niat berkurban. 10.000 tiap hari, 10.000 tiap hari. Ternyata harga kambingnya katakan 3,5 juta. Sapan berapa lama mengumpulkan kurban, mengumpulkan uang sampai dapat seekor sapi itu 10 tahun. Kaisin dalamnya. Kita termasuk saya kalah dengan pemulung yang berkurban nilai 10.000 tiap hari. Kenapa? Pak, saya ingin dapat seperti yang dijanjikan Rasulullah yang disampaikan para alim ulama, katanya bahwa seekor kambing yang dikurbankan maka akan menjadi tunggangan menyeberang ke Siratal Mustaqim menuju surga, langsung di surga. Sampean sembahyang, enggak Pak, sampean puasa, enggak. Alhamdulillah, ini kamu memenuhi syarat, insya Allah. Janji Allah tidak akan diingkari. Allah tidak akan mengingkari janjinya. Tapi syarat-syarat berlaku Pak. Duit kayak tuku sapi limusin regane 30 juta oleh di dodolan micin. Tahu sampai dodolan micin 0,5% gram garis miring sabu-sabu. Jadi ada itu bekorek micin, dodol micin itu apa? Sabu-sabu yang kecil sekian. Ternyata labanya dibeli kambing atau sapi untuk kurban. Ya percuma, gak bisa. Mudah-mudahan tahun ini kita bisa berkurban Bapak Ibu. Amin Allahumma amin. Sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mewajibkan kepada dirinya berkurban. Imam Hanafi menyatakan bahwa kurban itu wajib pada seorang mukmin setiap tahun. Tapi Imam Syafi'i menyatakan tidak wajib, tapi agak setengah wajib, dalam artian sangat disunnahkan. Nabi menyatakan barang siapa yang punya rezeki, punya kelebihan rezeki, kemudian dia tidak mau berkurban, kata Nabi, fala yaqrabanna musallana, sampean amakmu ojo jidak-jidak nang nggon salatku. Kalau dia punya rezeki untuk disedekahkan, untuk dikurbankan, dibelikan kambing atau sapi, kemudian dia tidak mau dari kelebihan itu untuk disedekahkan atau untuk dijadikan kurban, maka kata Nabi, ojo tidak nggon salatku, berarti Allah Rasulullah tidak suka. Dari itu Imam Hanafi menyatakan bahwa kurban itu wajib. Juga pernah saya sampaikan, Bapak Ibu, panjenengan dereng kurban, juga dereng akikoh. Mulai bapak kula ini miskin, terus ya Allah, kula tanggal depan bapak ternyata kula dereng di kurban di akikohi.
Terus panjenengan belum berkurban, belum akikah. Mana yang didahulukan? Apa akikah? Apa akikah itu? Al-ulamu murtahanun bi aqiqatihi hatta tudfana. Hatta tudbaha yawi sabihi. Anak bayi yang tidak diakikahi bagaikan bayi yang yang ada di tempat pegadaian. Seakan-akan digadekno. Anak sampean lek nanti kalau sudah lahir belum diakikahi, seakan-akan bayi itu ada di tempat pegadaian. Sedangkan kurban adalah sebagai fasilitas untuk menyeberang, melintas di atas neraka jahanam, yaitu melintas melalui siratal mustaqim. Penting mana? Maka setelah dilihat di pendapat para alim ulama, Mas, kalau sama-sama belum kurban, belum akikah, belum, yang harus didahulukan adalah kurbannya. Karena akikah walaupun tadi katanya bayi bagaikan di tempat pegadaian, tidak ada madhab yang menyatakan bahwa akikah itu wajib, nggak ada. Sedangkan kurban, Nabi Muhammad menyatakan kepada dirinya wajib, dan salah satu madhab yang 4 menyatakan wajib. Maka dengan demikian, kalau memang sama-sama belum akikah, belum kurban, maka monggo panjenengan berkurban dulu. Kalau laki-laki 2 ekor, kalau perempuan 1 ekor. Pak, gak langsung punya 2 ekor, nggak apa-apa. Sekarang ambil kurban 1 dulu. Akikah kali. Akikah laki-laki 2 ekor. Kalau kurban cuma 1, Pak, 1 ekor. Kalau laki-laki, seorang laki-laki belum diakikahi, maka 2 ekor kambing. Kalau nggak mampu 2 sekaligus, 1 dulu. Nanti beberapa bulan berikutnya berkurban. Itu mah akikah. Kalau kurban cukup 1 ekor. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada permasalahan bahwa man naqasat shadaqatun min malin, bahwa sedekah tidak akan mengurangi harta kita. Kembali bahwa ada pernyataan tidak ada dunia harta yang akan dibawa mati. Ada pernyataan walaupun setengah guyonan setengah serius, bahwa tidak ada harta yang bisa dibawa mati. Cari li sopo. Kalau saya menyatakan bahwa ada rezeki dunia yang bisa kita bawa mati, caranya sedekahkan. Panjenengan di kampungnya ada pembangunan masjid, disampaikan tidak usah ngomong-ngomong, dari hamba Allah titip 10 juta, tulis amplopnya dari hamba Allah, ikhlas, diterima oleh Allah, maka harta itulah yang akan nanti menunggu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu akan datang dan menjelma saat nanti ketika akan disiksa oleh Allah, na'udzubillah. Muncul ketika akan disiksa, dari tangannya muncullah sedekah. Wahai malaikat Allah, jangan kau siksa hambamu ini. Kenapa? Karena dia tangannya pernah bersedekah. Nanti ada cerita semacam itu. Ada yang akan disiksa dimulai dari mulut. Maka mulutnya bilang, jangan kau siksa hambamu ini dari mulutnya, karena mulutnya dulu tidak kering, artinya basah dengan zikir, basah dengan selawat. Mundur lagi, dari meripat, dari telinga, dari kaki, dari semua arah disiksa oleh Allah. Semua amalnya menjawab, jangan kau siksa orang ini, karena dia pada masa hidupnya selalu bersedekah, selalu berzikir, selalu berjalan menuju tempat kebaikan, selalu dan sebagainya, sehingga tidak jadi disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebalikannya, Bapak Ibu, ketika na'udzubillah ada orang yang ditakdirkan oleh Allah masuk ke alam kubur, jangankan sampai hari kiamat nanti, di alam kubur saja setelah ditanyakan man rabbuka tidak bisa menjawab dan seterusnya, maka akan dibuka di hadapan wajahnya pandangan yang menjurus menerus neraka. Sejauh pandangan matanya dia melihat tempat-tempat yang akan ditempati adalah tempat siksaan, dan bau-bau yang menyengat yang sangat busuk itu sudah tercium oleh dia. Jangankan sampai di hari kiamat nanti, di alam kubur sudah diberikan lambang, diberikan tanda gambaran oleh Allah. Na'udzubillah. Wa ma zadallahu 'abdan bi'afin illa 'izzan. Maka Allah tidak akan menambah kemuliaan kepada seorang hamba dengan
Maka Allah tidak akan menambah kepada seorang hamba bi'afin dengan sebuah pengampunan illa izzan, kecuali Allah akan memberikan kemuliaan kepada orang yang berani memberikan maaf. Artinya setiap orang yang memberikan ampunan kepada orang lain atas kesalahannya bukan semakin menjadi orang yang hina, akan tetapi orang yang gampang memaafkan Allah akan berikan kedudukan, yaitu adalah kemuliaan di dunia dan di akhirat. Bapak Ibu, memaafkan itu angel lho Pak. Sampeyan lho sedikit-sedikit ayamnya hilang, sing nyampe iku, sedikit ayamnya hilang, sing nyolong iku. Udah kadang-kadang rezeki yang dikumpulkan sekian tahun hilang, yang ngambil itu. Orang-orang yang dadak mau minta maaf. Mohon maaf ya, yang mengambil uang sampean yang 1 juta kemarin itu saya. Ya apa sampean? Maaf tak? Seplak dulu. Makanya Allah menyatakan orang yang memberikan pengampunan, memberikan pemaafan pada seorang bukan akan menjadi hina atas cara memaafkannya dia, akan tetapi Allah akan memberikan pengampunan, memberikan kemuliaan fid dunya wa qila fil akhirati, akan memberikan kebahagiaan dan kemuliaan di dunia dan di akhirat. Wa ma tawadu ahadun lillahi, dan tidaklah seorang yang bertawadu lillahi karena Allah illa rafa'ullah, kecuali Allah akan mengangkat derajatnya. Orang yang merendahkan diri dengan sungguhan asli Pak, bahwa orang itu sopan itu kadang-kadang dibuat-buat menjadi tim sukses sekarang. Sopannya setengah mati. Kenapa? Ada gambaran tipis-tipis merah-merah, diselinap dengan rekening dan sebagainya. Sopannya setengah mati itu Pak. Baik, siap gitu. Kenapa? Ono sing tipis-tipis itu. Artinya ini Allah akan memberikan, Allah berjanji kepada orang yang tawadhu original, asli, memang betul-betul ya, orang yang sopan. Apa yang dikatakan tawadhu kemarin itu? Menganggap orang lain lebih mulia, menganggap orang lain lebih baik daripada dirinya penuh dengan dosa, diakui betul sebetul-betulnya, sementara orang lain dianggap lebih baik, lebih mulia, lebih alim dan sebagainya. Itu namanya tawadhu sungguhan. Orang yang semacam itu akan diangkat oleh Allah. Amman jana alaihi, terhadap orang yang pernah melukai hatinya, melukai dirinya, melukai perasaannya, finafsin, baik dari dirinya, au irdin, atau kewirangannya atau kehormatannya, au malin, atau diganggu hartanya, au mahdalik dan sebagainya, illa izzan, kecuali dia akan mendapatkan kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ya karena memang sulit. Memaafkan itu paling sulit. Kemudian Bapak Ibu, orang yang sudah minta maaf kemudian tidak dimaafkan oleh seseorang, ya sudah serahkan kepada Allah. Yang penting aku jaluk sembrono nang dek, tapi dia tetap melerok dan lain sebagainya, sinis dan sebagainya. Oleh karenanya Nabi menyatakan bahwa orang yang sudah rendah diri bukan berarti akan menjadi lebih hina, melainkan dia akan diangkat oleh Allah di dunia sampai di akhirat. Rawahu Muslim, menyebutkan hadis, meriwayatkan hadis sebuah muslimun, orang Imam Muslim. Hadis berikutnya an Anasin, saking sahabat Anas radhiyallahu annahu sudah Anas Umar lewatkan sebuah Anas ala sibyanin, atasi bocah-bocah cilik. Fasallama alaihim, makanuli uluk salam sapa Anas alaihim, mengatasi bocah-bocah cilik itu. Jadi sahabat Anas ini Bapak adalah senior, orang yang ibadahnya ya sudah ya anggap top gitu ya, sahabat Rasulullah Muhammad SAW. Ketika beliau lewat berpapasan dengan anak-anak kecil main itu, beliau itu tidak pernah meremehkan anak-anak kecil, tapi beliau tetap assalamualaikum kepada mereka, anak yang kecil-kecil itu. Waqala, kemudian Anas berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaf'aluhu, berbuat seperti itu. Mulanya aku yang ketemu anak cilik itu tak ului salam. Kenapa? Karena Nabi Muhammad berbuat semacam itu. Ini aku nyontoh Nabi, karena Nabi setiap bertemu dengan anak kecil mesti diului salam, assalamualaikum. Kadang-kadang kita anak kecil dianggap remeh. Kadang seperti yang saya sampaikan seminggu kemarin, kalau ketika bertemu dengan anak-anak kecil dalam satu sebuah undangan,
Sing gede-gede disalami tapi arek cilik enggak disalami.